Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Selamat siang, siang. Gimana kabarnya? baik, Baik. Baik, udah pada makan, sarapan, makan siang? belum. Belum. Hmm, Besok ya, teman-teman puasanya kapan? Besok juga? Sama? iya, Ah iya, malam ini berarti ini ya, hari pertama teman-teman tarawih. Wih, sebelumnya, sebelum tarawih kita belajar dulu nih siang-siangnya, belajar matematika. Gimana? Semangat nggak hari ini? Apa ada yang lagi capek? semangat, semangat. Semangat. Oke, kalau semangat yuk kita pemanasan dulu. Teman-teman boleh share screen. Sudah kirim linknya. Nah, diklik mulai misi. Lo harus cepet ya jawabnya ya. Sesuai dengan semangat teman-teman nih. Kalau ada perkalian berarti perkalian terlebih dahulu. Kalau ada perkalian dan pembagian yang dikerjakan duluan perkalian. Belajar berhitung cepat. Nanti ketika si bola-bolanya itu melebihi huruf-hurufnya melebihi angka-angka yang ada di sana, itu skornya akan berkurang dan juga nyawanya akan berkurang. Semangat Paki. Ayo. Wih, keren-keren. Ya, semangat Farah. Oke, wih, semangat-semangat nih. Jawabnya cepet-cepet nih. Oke, good job. Wih, semangat Paki. Kayaknya pusing banget nih. Lihat angka-angkanya. Oke. Oke, Faki skornya 2100. Para 300. Oke, gue coba teman-teman. Gimana pemanasannya? Cukup panas? Cukup? Cukup. Kalau gitu kita mulai ke kegiatan belajarnya gimana? Udah siap? Iya, Oke, kalau begitu Miss izin share screen. Hari ini kita akan belajar mencari nilai dari variabel. Atau masih kita belajar tentang aljabar. Seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, aljabar itu konsepnya seperti timbangan, di mana sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang atau adil. Seimbang itu artinya nilainya sama, sama kayak timbangan yang memiliki berat yang sama atau massa yang sama. Nah, kita mengenal di aljabar itu ada namanya variabel. Variabel ini adalah huruf. Hurufnya bisa seperti huruf X, Y, N, atau huruf apapun dari huruf A sampai Z, di mana huruf-huruf itu adalah yang mewakili angka yang belum kita ketahui nilainya. Jadi meskipun ada hurufnya, di sini tuh ada nilainya, tapi kita nggak ketahui. Jadi kita harus cari tahu nilai dari variabel itu. Atau biasanya bisa dimisalkan sebagai kotak misteri. Biasanya ada dua kotak ditambah tiga, misalnya jadi 13. Jadi kira-kira nilai kotak itu berapa ya? Biar sama-sama jumlah di kiri dan di kanan itu 13. Berarti dua kali berapa? Ketika ditambah tiga harus jadi 13. Dua kali. kali. Oke, good. Dua kali lima kan 10, ditambah tiga jadi 13. Betul, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih variabel itu harus pakai huruf? Karena huruf ini akan mempermudah kita untuk menuliskan teka-teki atau soal-soal yang ada dalam matematika yang kiranya itu panjang. Jadi kita singkat dengan huruf. Misalnya diketahui 5 apel. Masa harus kita tulis 5 apel ditambah 10 apel? Kan apel ini pemborosan ya. Nanti kita akan
lebih susah untuk mengetahui nilainya. Jadi maka kita akan ubah dengan huruf atau tadi namanya adalah variabel. Jadi bisa kita tulis sebagai 5A ditambah 10A, begitu. Itu untuk apel misalnya. Kalau misalnya buku, jadi misalnya 5B tambah 10B itu adalah buku. Jadi teman-teman bebas menggunakan huruf apa aja untuk variabel itu. Misalnya di sini. Ada satu kotak ditambah 5 sama dengan adalah 12. Jadi satu kotak ini bisa kita misalkan sebagai X. Ditambah 5 karena di sana ditambah maka operasinya tambah. Kemudian 5 tambah 5 jadi X tambah 5 adalah, kalau adalah ini adalah sama dengan. Jadi sama dengan 12. Mudah sampai sini? Oke, sekarang kalau Miss punya 10 kotak, ditambah 12 sama dengan 100. Operasinya gimana? 10 kotak jadi 10 apa? Variabelnya 10. Oke, 10 X jadi 10 X ditambah nanti 12 sama dengan 100. Gini ya operasinya ya. Ketika ada soal cerita, kita harus mampu mentranslate ke dalam bentuk em, operasi aljabar gitu. Jadi nanti kita bisa mengetahui nilai X itu. Oke, sampai sini bisa? Ada yang bingung? Nggak ada. Oke, Nggak ada. kita lanjut. Dalam mencari variabel, kita itu perlu memposisikan sebagai timbangan. Kenapa? Karena harus adil, biar bisa seimbang. Begitu. Misalnya nih, di sini ada X, di sini ada 10. Karena biar bisa seimbang, maka X-nya harus sama dengan berapa? 10. 10 10. juga. Karena 10 akan jadi sama dengan 10. Kalau misalnya ternyata begini, teman-teman. Sebentar. Nah, kayak gini. X, misalnya di sisi kiri itu X tambah 5. X tambah 5 sama dengan 17. Ketika ada operasi seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah perlakukanlah semua sisi secara adil. Agar kita ketahui nilai X, maka harus kita ubah nilai angka 5 ini biar jadi 0. Caranya di sana positif 5, biar dia jadi 0 harus kita kurangi dengan 5. 5. 5 kurangi 5 habis jadi 0. Ketika di kiri dikurangi 5, maka kanan pun harus sama dikurangi 5. Nah, nanti kita sisa X sama dengan 17 kurangi 5. Berapa? 12. Oke, good. 12. Jadi nilai X adalah 12. Jadi ketika kita masukkan nilai X itu jadi 12 ditambah 5 itu akan sama seperti 17. Sama hasilnya. Sama. Jadi untuk operasi aljabar ini, dalam persamaan ini karena ada tulisan sama dengan, maka di sisi kiri maupun di sisi kanan, nilainya itu harus bernilai sama meskipun angkanya berbeda. Tapi nilainya harus sama, jumlahnya harus sama. Begitu. Lanjut. Nah, contohnya ada X tambah 4 sama dengan 10. Maka di sisi kanan harus karena di sisi kiri ada tambah 4, maka di sisi kiri harus kita buat 0, maka harus kita kurangi 4. Di sisi Oh, kanan pun harus sama, kurangi 4. Maka nanti operasinya seperti ini. X tambah 4 kurang 4 sama dengan 10 kurang 4. Jadi X sama dengan 6, gitu. Bisa? bisa. Bisa, oke. Coba kalau misalnya operasinya itu adalah X tambah
3 sama dengan 10. Apa yang harus kita lakukan pertama? Dijadikan Tiganya Oh, dikurangi. dikurangi. 3 Di sini juga kurangi nggak di kanan? dikurangi Kurangi 4. juga. Ini berarti sisa X. Sama dengan berapa? Berapa teman? 7. 7. Nah, ketika X sama dengan 7, kita bisa langsung ubah nih operasi ini. Kan di sana X-nya 7, maka 7 tambah 3. Itu akan jadi sama 10 begitu. Itu adalah untuk pembuktiannya. Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ada X tambah 7 sama dengan 20. Kira-kira nilai X-nya itu berapa ya? 10, 13, 27 atau 7? 13. Menurut Farah berapa Farah? Tadi kata Fakih 13. Apakah sama? Oh, Sama. sama. Betul teman-teman. Tepat sekali 13. Kita lanjut. Nah, yang tadi itu sama. Jadi, ketika kita mau buat dia jadi 0, itu harus kita gunakan inverse atau kebalikan. Ketika awalnya di sebelah kiri itu adalah pengurangan, maka di sebelah kanan harus kita tambahkan operasinya. Harus jadi tambah. Kalau di sebelah kiri penjumlahan, maka operasi yang ada di kanan jadi pengurangan. Begitu. Bisa, teman-teman? Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau dikali? Kalau tadi penjumlahan lawannya pengurangan, kalau pengurangan lawannya penjumlahan, kalau perkalian lawannya apa? Bagi. Bagi. Oke, good. Sekarang nih, di sini ada 10. Di sini ada X dan X. Kira-kira nilai X ini masing-masing berapa? 5. 5 kan perkalian nih. Dia akan dikali. Sesuatu kali sesuatu harus jadi 10. 2 kali 5. Tapi nilai X itu harus sama. Nih, bagaimana jika dikali di sini 2X? Berarti 2 kali X. Kebalikannya tadi adalah pembagian. Di sini kan X-nya ada 2, jadi 2X. Sama dengan 10. Untuk mengetahui nilai X masing-masing adalah dengan cara kita bagi. Biar misalnya, ini kan perkalian nih awalnya. Kita pindahkan perkalian ini. Kita bagi. Kita bagi sisi kanan, sisi kiri dengan 2, kanan dengan 2. 2 dengan 2 habis, berarti dia sisa X. Sisanya 10 bagi 2, yaitu X-nya adalah 5. Betul, tadi jawaban Fakih ya? Nah, cara mencarinya gitu. Tetap harus kita perlakukan adil sisi kanan maupun sisi kiri. Begitu. Bisa, teman-teman? Bisa. Oke, good job. Kita lanjut. Nah, contohnya ada 2X sama dengan 12. Maka nanti 2X dibagi 2 sisa X. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi nilai X ini adalah 6. Karena nanti ketika kita kali 2 6 kali 2 akan menjadi 12 gitu. Bisa? Bisa. Heh. Sekarang kalau 3N sama dengan 18, nilai N-nya berapa? 6. Oke, menurut Farah berapa? Kata Fakih 6. Apakah jawabannya sama? 3N. Berarti N-nya juga harus bagi 3 nih. Sisi kiri
Sisi kanan bagi 3. Sisi kiri sisa N. Sisi kanan. 6. Oke, good. Jawabannya sama. Sama-sama 6. Betul sekali. Tepat itu jawabannya. Oke. Bisa ya, teman-teman. Kita lanjut nih. Nah, ini campuran. Ada penjumlahan, ada perkalian. Caranya tetap sama. Tapi yang harus kita coba dulu, yang kita lakukan dulu tentang operasi penjumlahan. Maka, kalau di sisi kiri ini penjumlahan, yang kita pindah ke sisi kanan jadi pengurangan. Karena apa? Karena harus kita perlakukan adil gitu. Ini kan dikurang biar habis. Ini dikurang dia jadi sisa 8. Dia ada 2x. Nah, ini kan udah jadi perkalian nih. Maka harus kita bagi kedua sisi masing-masing. Dibagi 2, dibagi 2. Jadi x itu sama dengan berapa? 4. Oke, good. Jadi X sama dengan 4. Ketika kita buktikan X sama dengan 4, ini akan menghasilkan 10. Karena 4 dikali 2 8 ditambah 2 adalah 10. Bisa? Oke, kita lanjut lagi. Nah, coba 2X kurangi 3 sama dengan 7. Nilai X-nya berapa? Berapa ya? 2. 2. 2 kali 2 itu adalah 4. 4 kurangi 3, apakah itu 7? Coba cari lagi. Yang ketika dikurangi 3 akan menjadi 7. Caranya tadi kita perlu. 5. Oke, good. 5. Apakah jawaban Farah sama? Apakah Farah masih menghitung? Berapa Farah jawabannya? 5. 5 juga. Oke, good job. Keren teman-teman. Karena ketika 2 dikali 5 10. 10 kurangi 3 itu 7. Nah, dari yang kita pelajarin hari ini, tadi kita belajar tentang variabel. Variabel itu adalah huruf pengganti angka yang nilainya belum diketahui. Kalau tadi isolasi itu untuk variabel, maka kita harus buat variabelnya sendirian dengan cara buat angka yang lain tadi jadi nol. Ketika kita jadikan nol angka yang lain, maka harus kita ubah em, dengan kebalikannya. Kalau misalnya penjumlahan jadi pengurangan, begitupun sebaliknya. Kalau perkalian jadi pembagian, begitu. Oke, tadi kalau misalnya dalam konsep timbangan itu harus apa namanya? Harus seimbang. Imbang. Seimbang itu artinya apa? Nilainya gimana? Sama. Sama, oke good. Coba kita kerjakan. Ayo, dari mulai nomor 1. Apa yang dimaksud dengan variabel? Huruf pengganti angka. Menurut Farah Pengganti apa? angka. Oke, good. Sama. Sekarang, jika X tambah 3 sama dengan 10, apa operasi kebalikannya untuk 11 10 ini? Harus kita apain? Kurangi 3. Menurut Farah, sama juga. Betul. Kurangi 3 karena kita harus lakukan dengan cara kebalikan atau inverse tadi. Betul, teman-teman. Sekarang, berapa nilai X nih? Jika X tambah 5 jadi 12. X-nya berapa? Ayo hitung. Pakai annotate di sini. Pakai annotate di layar. 7. Pakai annotate-nya. Coba gimana caranya. Ayo, gimana caranya? Yuk.
Bisa pakai annotate. Mana nih yang pakai annotate? Udah ada yang pakai annotate? Nah, pakai. Oke, good. Oke. Jadi X sama dengan 12 kurangi 5, yaitu 7. Betul. Jawaban Farah sama? Hmm. Sama. Oke. Betul juga. Sekarang, yang nomor 4. Jika N kurangi 4 sama dengan 6, N-nya berapa? Pakai annotate-nya lagi. Coba. Boleh lewat coretan di apa soal juga. Bisa. Oke, good. 10. Farah berapa jawabannya, Farah? Bentar. Oke, 10. 10 juga. Oke, satu soal lagi. Habis ini kita mau latihan lewat gap. Nanti kita akan terusin lagi setelah nomor 5. Sekarang nomor 5 dulu. Y tambah 10 sama dengan 25. Berapakah nilai Y? Boleh dihitung pakai anotet, ayo Pagi dan Farah. Bisa? Oke, good job. Nilainya yang Farah berapa? Apakah sama? Berapa Farah nilainya? Tadi Fakih udah jawab. Bisa, Farah? Y tambah 10 sama dengan 25. Bisa? Enggak. Oke, nggak apa-apa nih. Kita bahas bareng-bareng. Y tambah 10 sama dengan 25. Apa yang harus kita lakukan, Farah? Pakai apa yang harus kita lakukan dari sini?
eh du 25 dikurangi 10. Ya, 25 kurangi 10. Kenapa harus kita kurangi 10? Karena mereka harus dikurangi atau dioperasikan dengan kebalikan operasi yang ini. Operasinya tambah, kebalikannya adalah kurang. Biar apa? Biar jadi habis. Nah, kita juga harus kurangi 10 di sisi kiri. Maka yang 10-nya habis sisa Y. Jadi Y sama dengan berapa, Farah? Jadi Y-nya berapa? 25 kurangi 10. Berapa? 25 dikurangi 10. Oke, 15. Good job. Oke, kita sampai nomor 5 dulu. Good. Habis itu teman-teman boleh share screen untuk platform Gonopanya. Sambil Miss mau kirim game untuk teman-teman. Silahkan share screen dulu platformnya. Diisi dulu yang bagian ke... Sebentar, Miss buka dulu untuk teman-teman. Miss boleh kirim linknya nggak? Boleh dong, sebentar ya. Pelajaran para ya. Bisa dibuka nggak yang ke-18, Fakih? Bentar, Miss kirim linknya dulu untuk para. Yang 18 Februari, Fakih. Di-refresh dulu, nak. Nah, para Miss sudah kirim di chat. Yang ini bisa dibuka. Di-refresh dulu kalau belum bisa dibuka. Di-refresh di atasnya. Nah, oke. Coba buka. Oke, good. Boleh diisi? Bisa di-refresh? Udah Miss buka kegiatan belajarnya? Kok jadi besar ya? Nah, itu yang 18 Februari dibuka. Oke, dibuka lagi. Sambil Miss kasih teman-teman koin dulu. Teman-teman habis buka platform, Miss kasih waktu untuk teman-teman. Miss, Ya? ini kebuka sampai 25 Februari. Iya, berarti ada 3 lagi nih. Nanti kiranya Fakih apakah mau melanjutkan atau sudah gitu. Oke. Oke, Miss kasih waktu untuk teman-teman main game dulu di platform. Habis itu kita akan kuis, biar teman-teman fokus dulu. Oke, silakan boleh main 5 menit ya. Berarti sampai 14.36. Zombie lagi nih mainnya. Boleh juga atur avatarnya.
Wih, koinnya teman-teman udah pada bertambah nih. Para kalau mau main game boleh main game, kalau enggak juga tidak apa-apa. Miss ada waktu istirahat teman-teman untuk main game atau boleh minum? 5 menit sampai jam 14.36. Masih ada waktu 3 menit lagi. Oke, waktunya selesai nih. Miss kasih teman-teman link untuk dikerjakan terkait aljabar. Itu masih konsep dasar. Teman-teman boleh dibuka linknya dan di-share screen. Diklik angkanya ya, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kereta. 4 koefisien Y adalah variabel, jadi harusnya 4
Y, begitu. 4 koefisien, Y adalah variabel. Jadi 4 Y carinya. Oke, good. Dicarinya sesuai apa yang ada pada karetanya. 8 koefisien. Koefisien itu yang ada di depan huruf. Variabel itu adalah hurufnya. Toto. Kenapa? Gitu. 10 koefisien dan Y adalah variabel. Cari yang sesuai. Cari angkanya, teman-teman. Woi, ya ke depan. Hmm. 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 Wih, Ya tuh, skornya udah pada banyak. Ya, semangat. ah, no, Kenapa? Sesuai dengan keretanya ya. ah, ah, lah, Kenapa? lah.
Yuk, semangat. Kumpulkan sampai... Wow, skornya berapa? 234. Kalau pakai berapa pakai? 800 Ah, coba boleh dong berapa ya? kumpulkan kiranya sampai 1000, bisa nggak? Berarti Nah, teman-teman jangan sampai klik yang balonnya salah. Jadi biar nggak terkurangi nilai skornya. sudah pas. Pas 1000, berapa tuh nggak kelihatan skornya sama Mi? Oh, ada tambahan waktu ternyata, wih, keren. Farah udah gimana susah? Ah, piu. Bisa mencetnya. Loh, Susah pencetnya. lah. Tapi gampang ya? Ya, Oke, good. Kita tunggu Paki bentar lagi. Papan peringkat Peringkat ke berapa? 1. Wow, Eh, keren. eh, 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 Namanya kasih nama siapa? atau itu namanya E. Oke, good. Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Oh, itu dengan cara itu ya. Apa namanya? Menjodohkan. Oke, Miss izin stop share teman-teman. Karena udah selesai main gamenya, main kuisnya. Kalau gitu kita mulai lagi ke kegiatan kita hari ini. Yaitu melanjutkan soal yang tadi. Tadi baru sampai 5 teman-teman. Oke, coba. Nah, udah kelihatan belum layarnya? udah. Udah. Sekarang, ini tadi soalnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang tentang perkalian dan pembagian. Jika dua Hmm, x sama dengan 14, berapakah nilai X itu? 7. Menurut Farah berapa? Kata Fakih 7. Apakah jawabannya sama? 7. 7 juga. Oke, good. Sekarang, 3M sama dengan 15. M-nya berapa? 5. Kalau Farah berapa? Oke, 5. 5 juga. Sekarang, 4Y sama dengan 20. Y-nya nilainya berapa? Y. 5. Oke, good job teman-teman. Sekarang, X tambah 7 sama dengan 15 kurangi 2. Nilai X-nya berapa? 6. 6. Six, seven. Berapa, Farah? Kata Paki 6 katanya. Apakah sama? 6? Oke, good. 6. Sekarang 10 itu sama dengan N tambah 2. Berarti N-nya berapa ya? Gampang nih. 8. Oke, good. Sama Farah jawabannya? Oke. Sama. Sekarang 2X tambah 4 sama dengan 14. X-nya berapa? 5. Kalau menurut Farah berapa? 5. Oke, good. 5 5. juga. Sekarang 3Y kurangi 5 sama dengan 10. Y-nya berapa? 15. 5. Oke, sama juga Farah? 5. Bentar. Coba hitung dulu boleh? 5. Oke, betul teman-teman. Sekarang 5N tambah 10 sama dengan 30. N-nya berapa? 4. Menurut Farah berapa N-nya? 4. Oke, good. Pada kompak nih. Sekarang,
4x tambah 12. 4x sama dengan 12 tambah 8. 5. 5 juga? Sama? Sebentar. Oke. 5. Oke. Sekarang lihat. Ada 2x tambah x sama dengan 12. Berapakah nilai x? X-nya harus sama. 4. Menurut Farah, apakah sama 4 juga? 4. Oke. Sekarang ini soal cerita, teman-teman sebelum menjawab harus ditulis bentuk operasi aljabarnya. Misalnya berapa X, berapa Y, tambah berapa sama dengan berapa. Silakan tulis. Budi memiliki satu kotak misteri berisi kelereng dan 5 kelereng tambahan. Total kelerengnya adalah 12. Bentuk aljabarnya seperti apa? Dan berapa isi kotak misterinya? Boleh ditulis bentuk aljabarnya. Kalau kotak misteri berarti bisa dimisalkan sebagai X. Kalau adalah totalnya berarti itu sama dengan. Apakah ada yang bisa menuliskan bentuk aljabarnya? Ya, Fakih dan juga Farah. Di sini Farah nih, Farah sebelah kiri, Fakih di kanan. Bentuk aljabar. Kayak tadi misalnya apa? Misalnya X sama berapa sama dengan berapa. Itu bentuk aljabar. Bisa, Budi memiliki satu kotak misteri. Berarti kotak misteri itu apa? Teman-teman bisa dimisalkan sebagai variabel yang tadi. Oke, good. Berisi kelereng. Tapi belum diketahui kelerengnya berapa. Dan 5 kelereng tambahan. Berarti ditambah dikurang sama 5. Nah, tulis. Tambah. Coba boleh ditulis nanti bentuknya seperti apa. X ditambah apa sama dengan berapa. Dan nanti berapa nilai X-nya. Ditulis di oretan di annotate. Betul cara nulisnya. Kenapa nyerah?
Cara nulisnya di sini itu adalah satu kotak misteri. Berarti X karena dia masih misteri belum diketahui. Karena satu kotak berarti hanya X. Kalau ada dua kotak berarti dua X gitu. Oke, sampai situ dulu bisa? Terus ada 5 kelereng tambahan, maka ditambah 5. Totalnya 12. Jadi kayak gini nulisnya. Nah, kayak gini bisa nggak teman-teman? Bisa, Fakih Farah? Bisa. Oke. Gunakan operasi hitung untuk mencari nilai X-nya. Seperti tadi, harus dikurangi yang mana harus ditambah. 7. 7. Oke, menurut Farah berapa hasilnya? 7. 7 juga. Good job. Sekarang, Siti membeli 3 buah apel. 3 buah apel. Kalau kita tulis jadi apa, teman-teman? Dalam aljabar. 3 apa? 3 variabelnya apa, teman-teman? Mau pakai apel, pakai A, pakai X, pakai Z, pakai Y. Terserah. Terserah, pakai mau apa pakai? Ayo, apel, 3 buah apel. Karena apel ini satu buahnya belum diketahui harganya, maka 3A misal, boleh 3X, boleh 3Y, boleh. 3A ini Mm-mm. totalnya sama dengan 15.000. Berarti cara mencari A-nya gimana teman-teman? Cara cari A-nya yaitu dengan cara A sama dengan berapa dibagi berapa? Berapa teman-teman? Berapa dibagi berapa? Untuk nilai A. Mencari nilai A. Berarti 15.000 dibagi berapa ini koefisiennya? 3. 3. 15.000 bagi 3 Ya. berapa? 5. 5? Hmm. Oke, good. Sekarang, ada sebuah timbangan yang seimbang. Jika di kiri itu ada satu kantong bola, satu kantong bola. Dan di kanan ada 8 kantong. 8 kantong. Jika 3 bola dikeluarkan dari kantong, berapa bola yang tersisa agar kantong itu tetap seimbang dengan 5 bola yang di kanan? Mm-mm. Berapa jadinya? Yo, gimana nih jawabnya? Ada satu kantong bola. Ini satu kantong nih. Isinya belum tahu berapa. Kemudian di kanan itu berarti ini X ya atau Kak boleh. Ini ada 8 X atau Kak X aja deh. Dikurangi 3. Berarti berapa agar tetap seimbang dengan 5 bola? Kira-kira berapa nih? Yang bisa jawab? Ayo, berapa ya? Tebak. Nanti kalau salah nggak apa-apa, kita akan luruskan 5. satu. 5. Kalau Farah berapa, Farah? Apakah jawabannya sama dengan Fakih? 5 juga? Atau berapa? Oke, sama. 5.
Betul, karena di sini kata kuncinya itu harus seimbang dengan 5 bola. Maka di kanan juga harus seimbangnya 5. Begitu. Cara mudahnya kita nggak perlu menghitung, itu kita lihat aja di sana ada 5 bola. Maka kalau seimbang itu harus sama juga 5 bola. Gitu. Sekarang, Ani membeli beberapa buku di tasnya. Memiliki beberapa buku di tasnya. Nah, setelah dia memberikan 2 buku ke temannya, sisa bukunya ada 6. Kira-kira awalnya buku Ani ada berapa? 8. Oke, menurut Farah berapa? Delapan. Kenapa bisa 8 teman-teman? Caranya harus ditambah, dikurang, Tambah. ditambah. Dikurang. Ditambah ya, 6 tambah 2 jadi 8 begitu. Oke, sekarang kalau ada 4 kotak. 4 kotak yang berat totalnya adalah 12. Berarti satu kotaknya isinya berapa beratnya? Jadi 12 dibagi 4 cara carinya. 3. Oke, good. 3 ya. Mana nih kursornya? Nah, sekarang kalau ibu itu membeli 2 dus jeruk dan 4 jeruk tambahan. Kalau 2 dus jeruk berarti entah ada berapa dalam satu dusnya. Berarti ini 2x ditambah 4. Total jeruk ibu memiliki 20. Berarti nilai x-nya berapa? 2 kali berapa ketika ditambah 4 jadi 20? 8. Oke, 2 kali 8 berapa? 16. Oke, good. Gampang nggak? Masih gampang? Lumayan. Lumayan. Karena udah sama cerita ya. Coba sekarang kalau ada seorang petani memiliki 3 keranjang mangga. Ada 3 keranjang mangga. Setelah dijual, setelah menjual 5 mangga, ini 3 keranjang. Setelah dijual 5 mangga, yang tersisa di keranjang adalah 25. Arti 25. Berarti ini adalah 3x. 3x kurangi 5 sama dengan 25. Nah, maka tiap keranjang mula-mula ada berapa? Biar jadi 25. 10. 10. Menurut Farah ada berapa? Sepuluh. Oke, good. 10. Karena 3 kali 10, 30 kurangi 5 adalah 25. Sekarang, kalau ada 2 buah kotak misteri, berarti ada 2x. 2x ditambah 10 ditambah 10 koin yang beratnya sama dengan 30 koin. Beratnya sama dengan 30. Berarti X-nya berapa? 10. Menurut Farah berapa? It's okay, tidak ragu. Apakah 10 juga atau berapa ya? 2X Sebentar. tambah 10 sama dengan 30. Berapa? Sebentar. Oke. 2X tambah 10. Maka harus kita kurangi nih di sini 10, di sini 10. Berarti ini sisa 20
Dan ini habis, ini sisa 2x. Cara cari x-nya, maka x sama dengan 20 dibagi 2 berapa? 10. 10. Begitu. Bisa, Farah? Oke, kita lanjutin. Adit membagi satu kotak permen kepada 4 orang temannya. Secara merata, berarti adil dibaginya. Jika setiap orang dapat 5, berarti ada berapa kotak permen? Ada berapa kotak permennya? Berapa isi dalam kotaknya berarti? 20. Adit membagi satu kotak permen. Satu kotak untuk 4 orang. 20. Oke. Menurut Fakih berapa? Kata Farah tadi 20. 20. Apakah? Oke. 20 sama teman-teman. Sekarang, 3 kali berat sebuah melon. 3 kali berarti 3 kali X. Dikurangi 2 kilo. Sama dengan 13. Berarti melonnya beratnya berapa? 5. 5. Karena 3 kali 5. 5 berapa? 15. 15 kurangi 2 adalah 13 ya. Oke, selanjutnya. Jika 5 kantong coklat ditambah 2 batang coklat, beratnya sama dengan 2 kantong. Nih 5 kantong coklat berarti 5x. Ditambah 2 sama dengan 2x tambah 17. Nilai x-nya berapa? Kalau seperti ini, caranya kita pindahkan masing-masing. Berarti di sini dikurangi 2 habis. Di sini kurangi 2. Kemudian di kanan itu harus dikurangi 2x. Berarti di kiri juga sama. Berarti 5x kurangi 2x sama dengan 17 kurangi 2 adalah 15. 15. Ya. 15. 15. Sekarang 5x kurangi 2x berapa? 3. 3x. 15 dibagi 3, maka x-nya adalah berapa? 5. Oke, good. 5 ya. Oke, sekarang. Nih sedikit lagi nih soalnya. Ayah memberikan 2 kotak pensil yang isinya sama kepada Andi. Dan Andi itu udah punya 3 kotak pensil. Ayah ngasih 2 kotak pensil, isinya sama. Kemudian Andi sudah punya, berarti ditambah yang punya Andi. Total pensilnya adalah 13. Berarti nilai X-nya berapa? 13. X-nya harus sama, maupun yang ada di pada 2 atau pada angka 3. Gimana? Bisa? Dijumlahin dulu nih. 2x tambah 3x berapa? 5x.
5 kali berapa? Jadi 13. Oh, Andinya udah punya 3 pensil. Bukan 3X berarti. Salah. Mana nih penghapus? Nah, kayak gini teman-teman. Ini baru, kayaknya tadi teman-teman bingung ya. Nah, kalau kayak gini gampang nih. 5. Oke, good. 5 karena 2 kali 5 10 ditambah 3 jadi 13. Sekarang, keliling sebuah persegi adalah 20 sentimeter. Keliling sebuah persegi. Keliling itu rumusnya apa? Berarti S tambah Kali S sebanyak 4 kali. Jika sisinya itu S, berarti persamaan nilai S-nya adalah berapa? 5. 5. Menurut Farah berapa? 5 juga. S-nya 4 kali, berarti 5 tambah 5 tambah 5. Apakah betul jadi 20? Ya. Oke, good. 5. Sekarang dua soal lagi nih. Nah, satu orang satu soal deh. Siapa cepat-cepatan nih? Satu, dua. Siapa yang mau kerjain nomor satu, siapa yang mau kerjain nomor dua? Boleh. Ya, siapa cepat dia dapat. Farah nomor berapa? Fakir nomor berapa? Siapa nih yang duluan ngerjain nomor satu nih? Fakir nomor berapa, Fakir? Oh, Fakir nomor dua. Farah nomor satu berarti. Oke, kita bahas dulu yang Fakir. Setengah dari sebuah kotak ditambah 5 berarti setengah X. Tambah 5. Begini Fakir tadi caranya. Oh, iya, 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 iya. Sama dengan 15. Berapa isi kotaknya? Berarti berapa nilai X-nya? Biar jadi 15. Oke, bagi 20. Wih, good job. Sekarang yang Farah, Farah, ayo Farah. Nah, Suatu angka dikalikan 2, berarti suatu angka masih X. 8. Berapa? 8. 8. Kita cek. Oke, betul. Gimana kegiatan hari ini? Susah atau gampang? Lumayan. Lumayan. Oke, kalau gitu teman-teman boleh dong simpulin kegiatan kita hari ini. Tadi kita belajar apa aja tentang aljabar? Apa aja tadi? Ada apa aja? Ada koefisien. Koefisien itu yang ada pada depan huruf atau namanya apa kalau huruf D. Fa? Variabel. Variabel. Oke, wih, keren. Kompak. Kalau yang cuman angka, namanya apa? Dari huruf K. Kons? Konstanta. Oke, Konstanta. konstanta. Kalau yang ada depan variabel namanya apa? Koe? Fusion. Fashion. Oke, good. Tadi cara kita menjumlahkan, cara mencari nilai X, atau mengurangi cara mencari nilai X ketika dalam operasi penjumlahan berarti lawannya apa? Pengu? Ulangan. Oke, Pengurangan. kalau misalnya operasinya pengurangan lawannya, Penjumlahan. kalau misalnya perkalian lawannya, Bagi. kalau Bagi. bagi lawannya Kali. 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 Oke, good job. Karena kegiatan hari ini kita udah selesai, tadi teman-teman udah selesai ya mengerjakan di platformnya untuk menyimpulkan. Udah ya? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain dulu?
Nggak ada. Gak ada, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum Miss tutup, kita foto dulu. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kita hari Minggu. Ya. Oke, bye-bye. Miss izin tutup.